Anggota kami mengatakan Habib adalah dari keturunan para PKI. Saya katakan, iya. Anda mau apa? Kayak apa ini? Figure seorang ustadz ini pada sesama muslim ini keturunan PKI. Nanti ono penyelidikan bahwa di dalamnya itu ada garis kerasnya. Misalnya jenengan kok terciduk orang emang keluarga ini. Di samping itu apa gur cukup jenengan tak sing kena. Organisasi melu kena kan? Coba Anda buktikan. Kalau kami memecah belah Banser NU, kami itu malah justru yang menjaga marwah, kedaulatan dan kehormatan NU. NU sekarang baru sakit. Kami adalah sebagai salah satu bagian dari yang menjaga marwah kedaulatan NU. Fakta mengatakan di tahun 1960 Presiden kita Soekarno pernah mengutus Ahmad Yani bertemu dengan Kiai Mukhtasar NU di Buntet, Cirebon. Ahmad Yani diperintah oleh Soekarno untuk mempertanyakan apakah para Habib keturunan Rasulullah. Dijawab oleh 10 Kiai Mukhtasar NU. Di situ ada juga Kiai Abbas Buntet dan lain-lain mengatakan bahwasanya Habib bukan keturunan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat-sahabat Maret 27 dan semua saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Suntali Jiwa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Telah beredar sebuah video tentang bagaimana seorang anggota PWI ya dipersekusi oleh oknum Banser ya. Oknum Banser ini marah karena ada anggotanya yang masih berstatus anggota Banser lalu kemudian masuk ke anggotaan PWI dan mungkin ini langsung dipersekusi ya, mungkin ya. Oke, lebih jelasnya kita simak penjelasan Raden Ridwan selaku Ketua Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia ya, wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berikut ini. Saya Raden Ridwan Suryo Ningrat selaku Ketua Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Laskar Daerah Yogyakarta ya. Pada akhir-akhir ini saya merasa terpaksa saya mengatakan kepada khalayak publik bahwasanya ada salah satu oknum Banser, yaitu oknum Banser ya. Koryom Kecamatan ya, Sari Gunung Kidul. Oknum Banser. Berdasarkan apa yang saya terima di dalam catatan WA kami yang diberikan oleh salah satu anggota dari Laskar Sabilillah Gunung Kidul ya. Ini saya bacakan. Kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Banser Segedang Sari yang saya banggakan. Sebelumnya mohon maaf kepada semua sahabat Banser semuanya. Saya sebagai Kasat Koryon menyampaikan hasil turba Kasat Korcap Banser beserta jajarannya pada malam hari ini ke Rayon Gedang Sari dan bertepatan di rumah sahabat Nadi Sampang. Poin yang pertama, memahamkan struktur dan garis komando kaitannya dengan semua kegiatan yang melibatkan organisasi harus melalui struktur di masing-masing korkel. Kemudian korkel melaporkan Kasat Koryon. Selanjutnya kaitannya dengan pergerakan PWI dengan munculnya Laskar PWI yang masuk ke wilayah Gedang Sari Banser yang dimasukkan ke grup PWI tanpa sepengetahuan Kasat Koryom. Itu sudah melanggar peraturan yang ada di Kebanseran dan itu akan memecah belah NU Gedang Sari. Maka dari itu Kasat Korcap Banser sudah memberikan instruksi agar semua anggota Banser yang dimasukkan di grup Laskar PWI atau Laskar Sabilillah agar keluar dari grup. Jika masih ingin beranggota melalui Kebanseran demi menjaga persatuan Banser segunung kidul, akan tetapi jika masih ingin bergabung dengan PWI, silakan menyatakan keluar dari keanggotaan Banser dan akan kami serahkan Kasat Korcap Gunung Kidul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pernyataan ini saya melihat WA saudara oknum Kasat Koryom Kecamatan Gedang Sari ada sebuah pertanyaan. Oknum ya ini, sekali lagi apakah oknum benar ya. Kalau saudara mengatakan demikian, berarti Anda berhadapan dengan kami secara langsung. Perlu diingat, Banser Ansor NU itu adalah saudara kami.
Dan di dalam ADRT mana yang menyatakan tidak boleh adanya keikutsertaan ke dalam lembaga lain? Coba Anda terangkan. Dan dalam voice note yang kami terima juga di tanggal 21 November, Anda menyebutkan bahwasanya PWI Laskarsabilillah adalah lembaga yang terlarang dan bla 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 bla, dan Anda juga mengancam akan mengintimidasi dengan mengatasnamakan lembaga negara. Intel, Densus Anda sebut-sebut. Ketika Anda mengatakan demikian, maka kami siap berhadapan Anda selaku oknum. Banser adalah saudara kami. NU adalah jiwa raga kami. Jangan sekali-kali Anda hanya bertabayun kepada para Habib, kemudian Anda berani mengatakan demikian. Kalau saya katakan, saya berani mengatakan, kalau anggota kami mengatakan Habib adalah itu adalah dari keturunan para PKI, saya katakan, iya, Anda mau apa? Kalau Anda mengatakan Habib bukan orang-orang PKI, tunjukkan. Orang mau leda-lede kowe iki. Sopo kowe iki? Aku gak wedi karo kasar kono. Anda itu oknum. Dan ini akan saya sebarkan luas bahwasanya Anda sudah membuat provokasi. Ini saya setelkan ya. Makanya Kang, kalau belum paham, sampean mlebu nang PWI tanpa ada koordinasi dengan satuan. Terus mana kesalahannya sampean malah ngunggah story seperti itu. Padahal PWI itu yang ada di dalam PWI memang misinya bagus untuk menyelamatkan Wali Songo Indonesia. Akan tetapi yang terjadi di dalamnya apa? Suatu hujatan, suatu perkataan yang isinya ujaran kebencian. Aku ini. Kayak apa ini? Figure seorang ustadz ini pada sesama muslim, ini keturunan PKI. Apakah dia tahu itu nasabnya benar nasabnya PKI? Perlu jenengan ngertos sih Kang. Itu sudah menjadi incaran dari Intel, dari intelijen. Intelijen ya. Bukan hanya dari Densus Banser, akan tetapi itu menjadi incaran dari intelijen. Nah jenengan pahami. Kalau mau ngeman Kang, seandainya nanti terjadi sesuatu, nah jenengan ini mantep nang PWI tenan, juga masalah. Dan mari kita ke cabang, kita serahkan. Nyatakan keluar dari Banser. Gitu Kang. Karena apa? Misalkan ada nanti penyelidikan bahwa di dalamnya itu ada garis kerasnya, misalnya jenengan terciduk apa orang yang keluarga ini di samping itu apa bercukup jenengan tak sing kena organisasi melu kena Kang, itu perlu dipahami. Jangan asal masuk nang organisasi. Kalau laskar perang, siap perang tenan jenengan berarti. Soalnya selama ini kita selami malah justru itu akan memperkeruh keadaan, memecah belah organisasi, harus memecah belah NU. Akhirnya jadi pecah. Saurungan pergerakan. Apa yang ini? Kan enggak toh. Ya monggo nek keyakinan jenengan iki wis. Maaf, ini saya teruskan. Pancen mantap-mantap tenan. Oke. Semalam saya sudah mendapatkan instruksi dari cabang kalau memang berat untuk keluar dari PWI. Oke, nanti ketemu dengan cabang. Semalam instruksi seperti itu sudah saya sampaikan di grup tadi pagi. Kok malah jenengan mengunggah story seperti itu? Berarti kan secara tidak langsung jenengan ngunggal ke dada, arep dadaki. Walaupun secara hati nih jenengan ki Banser, tapi nek gak iso ngeterpes sebagai Banser, ya wis padha wae. Malah ngorek-ngorek Banser, malah melu memecah belah itu kan. Memecah belah. Nah, inilah sekelumit daripada fitnah-fitnahan daripada oknum Kasar Jorkom Banser Gedang Sari. Coba Anda buktikan, kalau kami memecah belah Banser NU, kami itu malah justru yang menjaga marwah, kedaulatan dan kehormatan NU. NU sekarang baru sakit. Kami adalah sebagai salah satu bagian dari yang menjaga marwah kedaulatan NU. Kami menjaga budaya para wali-wali Songo. Anda itu siapa? Anda mau hipin berat ya? Anda jongkosnya Lutfi bin Yahya ya? Ada. Kami nggak takut. Fakta mengatakan di tahun 1960 Presiden kita Soekarno pernah mengutus Ahmad Yani bertemu dengan Kiai Mukhtasar NU di Buntet Cirebon. Ya. Ahmad Yani diperintah oleh Soekarno untuk mempertanyakan apakah para Habib keturunan Rasulullah. Dijawab oleh 10 Kiai Mukhtasar NU. Di situ adalah ada juga
Kiai Abbas, Buntet, dan lain-lain mengatakan bahwasanya Habib bukan keturunan Rasulullah. Nah, ini sebuah PR besar bagi PBNU terutama ya. Besar bagi PBNU terutama ya. Dan kemudian terkhusus wabil khusus kepada pengurus NU, DPP PBNU. Anda harus bisa membersihkan orang-orang yang seperti ini. Dan ini bukan kejadian yang pertama. Kejadian yang pertama adalah menimpa Kacar Nyerkom Banser di Pekalongan. Sekarang adalah kejadian yang kedua. Pekalongan boleh menyerah, tapi Jogja adalah istimewa. Jogja tidak pernah kalah kepada kolonial company. Catat itu. Mantap, mantap ya. Habib adalah golongan orang-orang bangsat, antek-antek company. Kamu siap melawan. Kamu tidak takut. Camkan itu. Kalau Anda tidak mau bertabayun kepada kami dan meminta maaf, ini akan saya sampai ke atas pun Anda akan saya kejar. Kemanapun Anda pergi akan saya kejar. Mau pakai apa? Jalur hukum? Oke. Jalur apa? Jalur goib? Santet? Oke. Ngopo gak wedi ya arep santet-santetan. Undangno Habib kono kon nyantet awakku. Gak wedi. Aku akeh gurune ning kene. Guruku akeh, guruku ana wong pleret, ana kiai ndi-ndi akeh. Gampang nguncalke. Gitu ya. Anda sebagai oknum Kacar Nyerkom yang mengatasnamakan PC Banser Gunung Kidul, Anda harus bertabayun kepada kami dan menjelaskan di pasal mana dan uraian mana yang kami langgar. Terakhir pesan kami kepada teman-teman perjuangan Wali Songo, Indonesia Alhamdulillah, maupun dari kawan-kawan kelaskaran yang lainnya yang sama-sama berjuang, Laskar Lasnu, tempatnya Gus Fuad Pleret dan lain-lainnya. Kita satukan visi dan misi, kita bergerak berjuang untuk menjaga marwah Republik Indonesia dan keutuhan Indonesia secara utuh. Singkirkan Habib. Habib bukan durian Nabi. Wali Songo lah durian Nabi. Merdeka. Salam. Saudaraku, sahabatku, itu tadi video yang luar biasa ya. Jadi isi dari video itu bisa kita pahami ya, bahwa kita di dalam berjuang itu boleh dengan berbagai macam kendaraan. Namun di dalam kendaraan yang kita pakai ya, ini semua hanyalah sebuah kendaraan. Dan menurut saya PWI dan Banser itu mempunyai tujuan dan visi misi yang sama ya. Dalam hal ini kalau kita kiaskan bahwa apapun organisasinya selama itu bernaung di dalam tubuh PBNU itu ya sah-sah saja ya. Nah dalam hal ini baik itu PWI, Banser dan organisasi-organisasi lainnya yang di bawah naungan PBNU itu ya sah-sah saja ya. Adapun kalau ada anggota yang ingin pindah organisasi, tidak ada alasan untuk siapapun ya untuk melarang apalagi memperkusinya, kan bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang bijak ya. Nah kalau hal seperti yang di video tadi ya, itu kan repot ya, seperti yang sudah disampaikan Raden Ridwan Panglima PWI Jogja tadi ya, kita malah akan terpecah belah, apalagi hanya karena mempercayai Habib itu dzurriyyah Nabi, kemudian memusuhi orang yang tidak percaya Habib keturunan Nabi, apalagi sampai memperkusi ya. Janganlah hanya karena kita meyakini sesuatu kemudian orang yang tidak sependapat dengan kita berarti itu musuh, itu jangan sampai begitu ya. Jangan sampai hanya mungkin karena cinta buta kemudian menjadikan kita berpikir yang tidak jernih, tidak cerdas, itu jangan ya. Apalagi mengatakan di PWI itu isinya adalah hujatan, cacian dan lain sebagainya. Kalau menuduh tanpa bukti itu bisa berbahaya untuk Anda, untuk kita, dan untuk siapapun saja ya. Menuduh tanpa bukti itu bisa jadi bumerang untuk diri sendiri. Dibentuknya PWI LS itu bertujuan untuk membela, menyelamatkan Wali Songo. Wali Songo itu adalah orang yang berjasa mengislamkan bangsa Indonesia ini ya, bukan pendatang dari Yaman ya. Ini berdasarkan fakta sejarah, bukan hanya klaim-klaim sepihak saja ya. Mudah-mudahan masalah ini cepat terselesaikan tanpa adanya perpecahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.